Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini kita senantiasa berada dalam keadaan sehat dan sukacita. Hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2020, kembali kami hadir dalam program renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami, sehingga kami dapat bangun pagi ini untuk menikmati hari baru di penghujung bulan Agustus ini dengan kesehatan dan kesegaran yang baru. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan buka mata, hati, dan telinga kami untuk mendengar dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah Merdeka tetapi terkendali, yang didasari dengan firman Tuhan dari Roma 6 ayat 18 sampai dengan 23 yang akan dibacakan oleh anak kita Laras, salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur. Silakan, Dek Laras. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Roma 6 ayat 18 sampai 23. Yang demikian, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Ya demikian, hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Dek Laras. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di antara kita mungkin sudah pernah mendengar dan bahkan memahami dengan istilah apa yang disebut dengan aquaplaning atau hydroplaning, yaitu suatu keadaan di mana roda kendaraan, baik itu mobil, motor, dan bahkan pesawat, kehilangan traksi atau cengkeraman roda kendaraan terhadap permukaan jalan yang tergenang oleh air, sehingga mengakibatkan kendaraan tersebut tidak dapat atau sulit sekali untuk dikendalikan. Aquaplaning ini sering terjadi dan kerap terjadi di jalan tol, di mana kita dengan bebas memacu kendaraan dengan cepatnya. Dan ketika ada genangan air, maka roda kendaraan tersebut seakan melayang dan sulit dikendalikan. Dan ini dapat menimbulkan kecelakaan bagi kendaraan tersebut atau bahkan membahayakan juga orang lain. Beberapa upaya untuk menghindari terjadinya aquaplaning antara lain adalah dengan mengendalikan agar jalannya kendaraan dapat dikendalikan dengan baik,
Jalannya kendaraan tidak terlalu kencang, kendati berada di jalan bebas hambatan, dan selalu tetap tenang dan tetap waspada. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berada dalam kelimpahan harta dunia, kita pun bisa dengan bebas memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan bahkan terkadang sulit untuk mengendalikan apapun yang menjadi keinginan kita. Sehingga kita pun bisa terjerumus dan menimbulkan kerugian bagi kita maupun orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku sekalian dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini dari Roma 6 ayat 18 sampai dengan 23 telah mengingatkan kita bahwa semua kita telah dimerdekakan dari dosa yang memberikan kepada kita untuk hidup secara bebas. Namun, kebebasan yang kita miliki bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan kita tetap harus dikendalikan. Lalu apa yang menjadi kendali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Kendali dari kebebasan yang kita miliki adalah firman Tuhan, yang berisi antara lain dengan hukum dan aturan. Kendali dalam firman Tuhan inilah yang menjadi kebebasan yang kita miliki dapat kita kendalikan, dapat kita nikmati, dan tidak menimbulkan masalah ataupun bahaya bagi diri kita maupun sesama kita. Dengan beberapa contoh misalnya, kendali dalam kebebasan kita beribadah akan menjadikan ibadah yang kita jalani dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Kendali dalam kebebasan kita bekerja menjadikan hasil pekerjaan kita akan lebih baik. Kendali dalam kebebasan kita bermasyarakat menjadikan kita bermasyarakat yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemerdekaan memang memberi kita kebebasan. Namun kita juga harus menyadari bahwa kita membutuhkan kendali. Rasul Paulus menulis kepada jemaatnya di Roma bahwa setelah dimerdekakan dari perhambaan dosa, kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Kata menyerahkan juga memiliki pengertian dikendalikan, supaya menuruti kebenaran dan hukum di dalam firman Tuhan. Bila kita tidak dikendalikan agar menurut kebenaran, kemungkinan besar dosa akan kembali memasuki kehidupan kita. Untuk itu, berbahagialah setiap kita yang sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa dan dikendalikan oleh Tuhan untuk menuruti kebenaran firman-Nya. Sehingga kemerdekaan yang tetap terkendali akan memberi kebaikan bagi kehidupan kita dan sesama kita. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberikan bekal dan pegangan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajarkan juga kepada kami, Tuhan, agar kami dapat mengendalikan kemerdekaan yang sudah kami terima, agar kami dibebaskan dari perhambaan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji
memohon dan mengucap syukur. Amin.